Ujiannya kapan BTW? Gue nggak tahu. Senin, Kak. Senin? Oh my God. Jam berapa? Jam 9. Dulu jam 9. Terus sistemnya gimana? Udah dikasih tahu belum sama Bu Duma atau Pak Sandi? Paling kayak UTS gitu sih, dikasih satu nomor upload gitu. Oh, kalian waktu lagi UTS ada suruh memproses data sendiri nggak? Kayak masukin data terus kayak ngitung-ngitung sendiri gitu, atau kayak dikasih output dari apa terus suruh interpretasiin aja gitu? Ngitung sih, Kak. Ngitung ya? Nah itu terus kalian diperbolehkan menggunakan ini nggak? Diperbolehkan menggunakan program gitu nggak? Atau suruh pakai kalkulator doang? Buat UAS ini boleh sih. Oh buat terus ini boleh? Oke, mantap. Boleh. Terus tadi pengen ngapain ya? Terus bahannya, buat klarifikasi, bahannya ini katanya ya, ANOVA model, one way ANOVA model, sorry. Bartlett's test, ya kan, uji variansi, terus ada uji kontras ya, multiple testing, terus sama ini, pokoknya 13.5, 13.6, multiple comparisons, terus single comparisons, sama ini ya, yang dari non parametriknya apa aja tuh, ini Kruskal-Wallis sama uji variansi ya? Iya bukan? Pokoknya ANOVA sama ya non parametriknya Kruskal-Wallis uji variansi gitu ya? Iya bukan? Takut salah yang disiapin. Kalau kata Bu Duma sih Kendall juga masuk. Oh, Kendall juga masuk. Oh my God. Aduh, oke. Oke. Aku belum nyiapin ya Kendall, cuman nggak apa-apa. We'll make do. Kita lihat nanti gimana. Dari kalian sendiri, peserta tutor hari ini, ada yang mau didiskusikan dulu nggak tentang bahan ini ya, bahan yang akan diujikan? Kak, maksudnya mau request bahas materi gitu. Iya, ada yang mau ditanyain nggak apa gitu tentang apa? Oh, Kak, boleh ini nggak nanya yang perbandingan kontras itu. Oh, Soalnya ya. masih agak bingung gitu. Kalau udah baca masih nggak ngerti. Ini ya. Ini kelihatan kan? Lagi buka Walpole. Kelihatan. Oke. Ini ya yang single degree of freedom comparisons. Pengujian kontras gitu ya. Ya, jadi yang ingin diujikannya jelas nggak? By the way, tadi siapa yang nanya? Gue jadi nggak bisa menyebut namanya. Siapa tadi? Feby, Kak. Oh, Feby. Oh ya, oke, Feby. Ya, kalau yang mau diujinya jelas nggak? Kayak yang mau diujinya apa gitu? Ini maksud hipotesisnya mengerti gitu ya? Kayak contohnya kalau di sini, apakah agregat dari rataan kelompok 1 dan kelompok 2 itu setara atau sama dengan agregat rataan kelompok 3 dan kelompok 5 gitu? Oh, yang Atau itu. tidak sama, ya kan? Ya. Nah, terus mungkin bisa dispesifikan bingungnya yang kalau membandingkan antar kontras gitu atau bagaimana? Mungkin kayak bingungnya di mana gitu? Ini sih, Kak, kayak cara ngitungnya gitu masih bingung. Oh, ngitung buat si statistik yang buat diujinya ya? Ngitung statistik ujinya ya? Iya. Sebenarnya kalau ngitungnya, gue dulu waktu lagi Stanpar, ya udah sih ngikutin dari formulanya aja gitu kan. Jadi kayak paling dari datanya kan udah dibikin per kelompok, terus ya gitu dihitung aja si rataan sampel per kelompoknya berapa.
yang ngitung habis itu ya ngitung ininya aja gitu. Kesulitan di ngitungnya di ngitung ininya bukan? Iya, ngitung-ngitungnya. Oh iya iya iya. Ini kan nanti pakai Excel boleh kan? Ya nggak sih? Boleh, boleh. Jadi untuk itu waktu itu gue nyiapin ini buat Excel-nya. Semoga bisa. Soalnya kalau ngitung pakai tangan bakal gampang error kan. Terus juga mager aja banyak banget biasanya. Jadi emang lebih mudah pakai Excel sih. Jadi sebenarnya awalnya rencananya tutor hari ini gue mau lebih menekankan ke penggunaan programnya biar kalian lebih efektif aja gitu pas lagi ini. Soalnya kayak ngitung-ngitung kalau tahun lalu sih dari pengalaman kalau misalnya mau coba ngitung pakai tangan waktunya nggak bakal cukup buat nulis dan ngumpulin. Jadinya kayak lebih baik kayak benar-benar pakemin pakai program apapun yang mau kalian pakai itu. Nah, kebetulan di sini gue pakainya Excel. Jadi paling ini sih kalau udah pernah bikin Excel belum, Feb? Buat ngitung ininya. Udah. Cuma tadi nggak tahu, kayak ada salah gitu, hasilnya beda sama akun jauhnya. Paham. Mau bentar. Contoh soalnya kayak gimana? Contoh soalnya di mana coba biar mungkin barangkali bisa ngetes yang punya gue bener atau enggak. Nanti kita lihat yang punya lu udah salah di mana gitu kalau misalnya ada yang beda. Contoh soalnya dari mana? Dulu. Tadinya dari Walpole sih. Waduh, apa? By the way, dari kalian apa? Kebanyakan kalau yang ngerjain pakai programnya pada pakai Excel aja atau ada yang pakai R mungkin atau pakai yang lain? Ada nggak? Atau Excel semua ya? Oke, gue taunya yang Excel, jadi nanti yang akan gue kasih lihat yang Excelnya doang paling ya. Soalnya nggak nyiapin pakai yang lain. Gimana, Feb? Apakah sudah ketemu soalnya? Yang ini Kak, yang 13.12. Apa soal latihannya 13.12. Oke. Aduh, consider the data of review exercise. Ya. Oke. Datanya, oh ya. Duh. Gimana ya biar ini. Kalau kayak gini kalian kelihatan dua-duanya nggak? Atau kelihatan salah satu doang? Screen ininya, apa namanya? Google Chrome-nya. Satu doang, Kak. Satu doang ya? Ya udahlah. Bakal banyak diem-diem begini nih, soalnya harus masukin datanya kan perlu waktu. Coba kita tes ya. Bener enggak? Hmm.
sorry lama ya guys. Ini skill yang perlu dilatih juga nih buat ujian Stanford tahun lalu sih, kayak mesti cepet masukin data. Bener nggak ya hitungannya? Kok begini? Seperti ada salah juga. Agak repot ya. Seperti ini. Atau kurang efektif ya kalau kayak gini. Atau Feb lu mau share screen punya lu, terus nanti kita lihat bareng-bareng mungkin ininya ngitungnya. Mending gimana? Mending kayak gitu atau mau lihat yang di sini? Boleh Kak, bentar. Oke, udah gue stop share dulu ya. Tadi aku ngeliatnya bukan dari Walpole, maksudnya cara ngitungnya. Jadi si variabelnya itu agak beda, nggak apa-apa ya Kak? Oh ya, oke. Tadi yang aku tangkap tuh ini dijumlahin dulu nggak sih, terus dikaliin sama CI-nya. Kayaknya enggak deh. Kayaknya tuh dia bentar, ya dijumlahin dulu, ya terus dikali CI-nya. Atau bisa langsung dihitung rata-rata sampelnya dulu, terus dikali CI-nya juga bisa. Rata-rata, ya coba deh yang ini. Tadinya akhirnya yang hasil kalian jumlahnya yang dikali CI, jumlahnya jadi kayak KI, terus dari CI kuadratnya. Di situ si KI kuadratnya dikuadratin dibagi sama CI kuadrat. Seperti ini, terus hasilnya dibagi sama JKG di sini dari ANOVA-nya. Dibagi JKG, PRKG. Iya, mean square error. Cuma dapatnya gede banget. Harusnya nggak segitu ya? Iya, kalau di kunci itu dapatnya sekitar 14,28. Ininya jumlah ukuran sampelnya sama semua, berarti bisa CI kali jumlah ini dijumlahin dulu baru dikuadratin ya kan? Dijumlahin di sini. Kuadratin di sini. Bahkan terus dikuadratkan, terus dibagi jumlah kuadrat dari CI. Ya, jumlah kuadrat dari CI-nya tuh ini ya, 12. Iya, 12. Terus dibagi N, ukur jumlah seluruh observasi. Oh, dibagi N-nya di sini. Ya, jadi tadi setelah nyebutnya apa ya? Pembilang yang dia sesuai yang CI-YI dijumlahin terus dikuadratin. Terus kan tadi dibagi jumlah dari CI kuadrat. Nah, itu dibagi N juga kayaknya. Mungkin di situ. N itu berarti semuanya ya? Ya, N. Jadi lebih kecil sih. Harusnya gitu sih. Dibagi N, habis itu dibagi sama rataan kuadratnya. Apa itu salah di count-nya?
Count-nya berapa? Count-nya harusnya non-empty cell doang ya. Harusnya udah bener ya. Iya. Atau dari punya kakak aja apa? Ntar kayak punya gue juga harus di ini dulu soalnya. Harus ngitung dulu, malas. Soalnya ya gitu sih tetap. Tadinya kirain dari situ biar kita bisa lihat langsung aja ininya. Apa namanya? Kayak hitungannya. Tapi itu count dari C3 sampai L17 jumlahnya benar berapa itu? Harusnya 20 ya? 20. Sini ya. Ya, coba. Iya 20. 20 ya? Harusnya udah benar ya. Oh, yang ininya benar dari sini rakaan kuadrat ini ya, yang lalat. Iya, harusnya. Masukin datanya. Berarti ininya sisanya udah benar ya Kak? Harusnya udah benar deh. Kan ini YI-nya, CI kali YI, itu dijumlahin dulu semuanya. Ya CI kali YI dot dijumlahin dulu semuanya. Terus dapet di kuadratin kan. Ya, kuadratkan dibagi. Yang jumlah CI kuadrat. Ya, kali. N-nya. Iya ya. Atau aku coba ini deh Kak, diperiksa lagi. Nah, siapa tahu ada salah apanya gitu. Gue juga coba bikin juga dulu di sini. Oke. Ya itu penting juga sebenarnya pastiin ininya kalian nge-debug Excel kalian setiap formulanya biar pasti benar gitu. Soalnya jadi besok kayak lebih diutamakan kalian udah siap gitu dengan setiap hitung-hitungannya. Jadi kalian harus bisa nginterpretasiin gitu. Tahun lalu sih gitu terutama. Yang lain ada yang mau ada pertanyaan dulu atau kita mau bahas soal gitu atau gimana? Iya, aku stop aja ya. Oh ya, oke. Thank you, Feb, BTW. Sama-sama, Kak. Yang lain barangkali ada ini, mau bertanya lagi, atau ada yang mau ini, atau mau mengerjakan soal tahun lalu mungkin? Nah, silahkan aja. Kalau ini mau bertanya, mungkin tunggu sampai jam berapa ya? 4:25 deh paling ya, kalau ini mau nanya. Kalau nggak nanti kita bahas soal tahun lalu gimana? Pada setuju nggak? Boleh, Kak. Oke. Ditunggu pertanyaannya kalau ada yang mau nanya ya.
Feby, BTW. Tadi F-nya mesti berapa? 14, berapa ya? Kalau di sini 14,28. Iya, benar, hore. Di sini benar sih punya gue. Ya, ini di Excel yang ini. Apa mau di share aja? Kalian mau lihat juga mungkin Excel yang ini? Mau Kak. Oke, gue share ya. Ini ya boleh kalian jadiin acuan, cuman mungkin kalian nggak semua cocok pakai kayak gini. Nanti disesuaikan aja sama kalian ininya, hitung-hitungnya. Ini juga belum bener banget sih, masih ada bolong-bolongnya. Jadi kalian dibuat kayak dasarnya aja nanti yang ini. Kak. Jangan diikutin persis gitu maksudnya. Takutnya banyak salah. Jadi by the way, ini untuk edit ya. By the way, jangan diedit ya. Kalau mau copy dulu paling takut ini. Ini aja mungkin di change. Comment. Ya, kalau di sini jadi masukin data per kelompoknya per baris gitu. Atau kenapa gue gini per baris, terus nanti ini gitulah. Ngertilah ya. Ya. Terus nanti kalau kalian mau pakai ini, terus kalian ada yang mau nanya tentang formula-formula yang di sininya, ini artinya apa? Boleh tanya ke gue aja langsung lewat PC di Line atau dimanapun, boleh langsung tanya aja kalau ada yang mau nanya-nanya tentang ininya. Takutnya kurang jelas juga. Oke, udah jam 4.24. Dari kalian ada yang mau pertanyaan lagi kan tentang materinya atau mau langsung mengerjakan soal aja dari tahun lalu? Gimana? Oke, udah 4.25. Kita ngerjain soal dulu aja. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang materi atau apa mengenai soalnya, atau nanti mungkin di sela-sela bahas soal ada yang pengen nanya materinya, langsung potong aja, terus langsung tanya. Oke, kita mulai kerjakan soal UAS tahun lalu. Udah kelihatan belum semuanya soalnya? Udah Kak, Udah. Oke, mantap. Kita ke soal nomor 1 dulu ya. Soal tahun lalu itu ada ceritanya dulu biasanya awalnya. Kadang nggak perlu dibaca sih ceritanya, soalnya buang-buang waktu kalau misalnya kurang penting ininya. Karena ini buat konteks aja kayak apa yang pengen dilakukan, terus data yang penting datanya di sini ini. Terus kalian disuruh ngapain. Jadi langkah pertamanya sih, sebenarnya yang terutama ketika kalian jawab nanti jangan lupa tulis ini dulu, kayak definisikan peubah acaknya apa aja yang ada di sini. Kayak dulu di analisis data mungkin kalau ingat. Jadi kayak tulis misalkan X1J menyatakan observasi ke J dari menyatakan tingkat penyerapan. Nah, ini pentingnya ini sih, menyatakan tingkat penyerapan observasi ke J dari tingkat penyerapan senyawa aromatik gitu. Jadi yang itu yang X1J, nanti yang X2J itu observasi ke J dari tingkat penyerapan kloralkana sama X3J misalnya. Nanti kalian jangan lupa definisikan variabel-variabelnya gitu yang akan digunakan dalam pengujian kalian. Jadi terutama yang pertama harus peubah acaknya harus didefinisiin dulu. Itu salah satunya. Terus habis itu kita masukin
baru mulai ngolah datanya. Misalnya di sini, ya kita harus masukin datanya sekarang. Terus nah ya, jadi ini kayak udah dimasukin datanya, terus kalau kalian udah siap dengan Excel atau program apapun kalian pastiin hasilnya itu langsung ready-nya cepet gitu. Biar kalian nggak perlu lama-lama ngotak-ngatik lagi buat ngitung. Jadi benar-benar waktunya itu dialokasikan untuk kalian nulis jawaban kalian. Karena kalau dari pengalaman pribadi gue, jawabannya itu kan harus menjelaskan sesuatu gitu, kayak menceritakan hasil analisis kita. Ketika menceritakan itu ya kadang perlu waktu yang lumayan panjang gitu. Misalnya kalau dalam kasus ini, mungkin sekarang kan misalnya kita udah dapat hasilnya gitu. Kita udah dapat semua ukuran-ukuran yang perlu kita masukin. Itu baru mulai nulis laporannya, baru mulai nulis jawabannya gitu. Kayak kan kita melakukan uji Bartlett tadi. Terus tadi kita udah definisikan pubacaknya apa aja. Terus kita bilang gitu kan akan diuji hipotesis berikut kan. Hipotesis nolnya begini. Ini jadi kayak udah ditulis dulu juga mengenai kayak misalkan sigma 1 kuadrat menyatakan ya variansi dari populasi dari tadi tingkat penyerapan senyawa apa tadi, senyawa aromatik gitu. Sigma 2 kuadrat juga akan diuji hipotesis nol ini terhadap H1 ini. Jangan lupa ditulis. Terus yang pertama juga jangan lupa ditulis asumsi kalian kalau nanti diuji-ujinya menggunakan asumsi-asumsi tertentu gitu kan. Kayak misalnya one way ANOVA model kan asumsinya itu biasanya penting untuk ditulis. Gitu. Terus nanti kalau kalian udah siap tadi dengan perhitungan kalian, kita langsung ini kayak ya kita karena di sini kalau di sini kita suruh tunjukkan perhitungannya gitu kan. Tadi kan kita udah bilang tadi kita akan menguji hipotesis ini dengan taraf signifikansi 0,05 tadi. Terus kita ini aja kita tulis sekarang tinjau ini misalnya ini variansi pooled variance dari sampelnya gitu. Pooled variance dari sampelnya adalah demikian, tulis ininya gitu misalnya. Kayak kan kalian misalnya dari sini udah dapet nih oh ini variansi sampel kelompok 1, variansi sampel kelompok 2, variansi sampel kelompok 3. Terus kalian dapat ini. Kalian tulis ini gitu. Jangan lupa tulis ini dulu gitu. Tulis formulanya kalau
kalau mau, dan biasanya ya kayak menjelaskan sih, kayak kalian tuh nggak cuma sekedar ini gitu, kalian tuh tahu formulanya dari mana, jadi kalian tahu hitungnya dari sini. Terus kalian tulis ini ya, kalian tulis hasilnya, terus ini mau tidak mau ditulis gitu, kalian tulis aja secara panjang ininya, terus nanti kalian dapat hasilnya. Sebenarnya si saya kan prosedurnya straightforward nih, setelah kalian udah dapat, sebenarnya setelah udah dapat statistik ujinya nih, B ini kan statistik ujinya, kalian langsung ini aja, langsung cek gitu sama si daerah kritisnya, daerah kritis untuk taraf signifikansi yang sudah ditentukan tadi, apakah dia ada di daerah kritisnya atau tidak gitu. Paling untuk ini, untuk uji Bartlett ini, yang perlu diperhatikan adalah ini sih salah satunya, kan kayak perlu ngebandingin nih daerah kritisnya, kayak mesti ngecek dari tabel gitu kan, si BK ini, BK untuk alfa tertentu dan sampel size N tertentu. Nah itu kalau dalam kasus kayak gini, di mana ukuran sampelnya beda-beda, repotnya kan harus ngitung ini, si aproksimasi buat BK alpha ini nih, kalau yang ukuran sampelnya beda-beda, itu kalian berlatih aja gitu, kalau di kayak gini, gimana caranya biar cepet gitu. Kayak yang di Excel ini, yang tadi gue share, itu belum ada buat ngitung-itunya. Karena belum ini, karena kan nanti beda-beda kan, N1-nya beda, N2 beda, terus sebenarnya gue belum implementasiin aja sih, sorry. Jadinya. Jadi kalau dalam kasus ini kita coba hitung ya mungkin ya. Berarti kan ini kita perlu BK 0,05 buat masing-masing ukuran sampel ya. Ukuran sampelnya kan tadi masing-masing adalah 8, 8, dan 15. Berarti kita harus ngecek nih, ada di tabel A10. Ini juga, ini nih salah satu tipsnya adalah kalian siapin semua tabel yang kalian perlu, yang langsung ready gitu. Ketika kalian mau ngeliat, kalian bisa langsung lihat. Atau kalian udah implementasiin ke program kalian, kalau mau gitu juga sangat baik kalau bisa. Jadi kalian bisa langsung hitung, tapi pastiin kalau itu benar gitu. Tapi siapin aja tabelnya buat jaga-jaga, barangkali kalian perlu nulis di kertas si nilai ininya gitu. Kayak di sini tadi tabel A10 misalnya, sekarang kita hitung gitu. Mana ya? Ya, misalnya yang tadi kan kita mau alfain loh, kita mau menguji terhadap taraf signifikansi 0,05. Terus kita harus hitung untuk ukuran sampel totalnya, kan ukurannya ada 31. Kita harus cek, di sini tidak ada. Ya nggak ada. 31 nggak ada ya kalau persisnya. Kalau kayak gini biasa dihampiri aja sih paling. Jadi kayak dihampiri dengan yang ke-30 misalnya, karena paling dekat di sini. Terus ada berapa jumlah populasi? Ada 3 kan. Kita lihat yang 3. Oh, N-nya untuk per sampel, sorry. N-nya kan per sampel. Terus tadi yang sampel pertama tuh 8. Kita lihat yang 8. Lalu untuk berapa populasi? Ada 3 populasi, berarti 0,7387 gitu. Jadi kayak kalian siapkan di sini. Terus yang keduanya juga 8, jadi sama. Terus yang terakhirnya 15. Yang 15 itu 0,8632. Ya, terus sorry. Terus kalian hitung si yang batasnya itu. Kelihatan kalau alur kerja seperti gue sekarang mungkin akan membuang waktu ini. Kenapa mesti ya kalian bisa automate gitu biar lebih cepat. Jadi antara kalian latihan biar cepat, udah kayak lancar gitu, kayak gininya, kalau nggak kalian siapin aja di mana gitu buat ngitungnya biar cepat. Tergantung kalian aja sih enak kayak gimana. Terus sekarang berarti kalau dihitung, mana nih? Ini repotnya kan harus bolak-balik juga. Jadi kita harus ngitung kira-kiranya adalah ya N1 kali BKN1 ditambah N2 kali BKN2 tambah N3 kali BKN3 gitu. Misalnya jadi hasilnya kan dibagi totalnya. Kok gini? Sebentar. Oh,
Oke, jadi nggak bisa nerima beda ukuran. Ya, terus jadi dapatnya ini si titik pembatas antara daerah kritis sama Gaya itu di 0,79, di mana kita ingat dari uji Bartlett adalah jika nilai statistik ujinya itu kurang dari batasnya, berarti kita menolak H0-nya untuk taraf signifikansi yang sudah ditentukan. Jadi dalam kasus ini, kalau penghitungannya benar, kalian juga boleh tes juga dengan Excel kalian sudah benar atau belum. Apakah ini sudah benar atau belum gitu. Kalian tes apakah dapat statistik uji B-nya sama seperti ini. Kalau salah, tolong dikoreksi. Lalu dibandingin kan di sini dia titik kritisnya tadi 0,799 gitu misalnya, sedangkan di sini statistik ujian 0,451. Jadi karena ini ya seperti biasa, jadi hipotesis nol hipotesis bahwa variansi dari setiap kelompok sama ditolak. Untuk hipotesis lain yaitu terdapat perbedaan variansi antar kelompok ini gitu. Jadi variansi dari tingkat penyerapan tiap kelompok pelarut organik tidak sama gitu untuk taraf signifikansi 0,05 gitu. Jadi untuk nomor 1 lumayan lama ya. Cukup jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk nomor 1 atau untuk mengerjakan soal-soal untuk menguji Bartlett gitu atau gimana? Atau udah cukup? Atau perlu dicontohin menjawabnya gitu, tulisan di kertasnya atau cukup begini aja pakai penjelasan? Kak, Iya. mau nanya, tapi ini buat ngejawab di kertasnya aja sih, kalau misalkan dari rumus langsung ke hasilnya tuh boleh, atau kayak kita harus ngitung kayak pakai titik-titik atau gimana gitu? Oh ya, jadi kayak misalnya hitung yang B ini aja ya, kayak apakah mesti dimasukin kayak S1 kuadratnya berapa, pangkatnya ini berapa. Iya. Sebenarnya iya sih, itu gue juga nggak tahu sebenarnya baiknya gimana. Kalau tahun lalu sih gue selagi masih sempat bakal diusahakan gitu ditulis, cuman kalau enggak ya tulis ininya aja. Tapi kayak awalnya kayak nulis dulu, kita kasih tahu dulu gitu maksudnya kita nulis S1 kuadrat itu apa. Kayak S1 kuadrat kita nulis dulu kayak misalkan SI kuadrat menyatakan variansi sampel dari kelompok ke I gitu. Jadi nanti ketika kita nulis variabelnya itu kayak nggak muncul dari sembarang tempat gitu loh, kayak emang udah kita tulis sebelumnya gitu. Kalau nggak sempat buat nulis panjangnya gitu. Gitu sih. Kalau menurut gue. Oh, by the way, di sini ada yang tahun lalu ngambil Stanford juga nih, Leon. Ya, mungkin Leon bisa ngasih pendapatnya mengenai itu. Gimana kalau menurut Leon mungkin? Biar ini juga. Kalau yang ini tuh sebenarnya tergantung banyak kolom ya. Banyak grup ya kalau nggak salah ya. Iya, kayak gini kan tergantung banyak kelompoknya ada berapa Kayaknya grupnya nggak bakal sampai 7-6 itu sih. Jadi kayaknya masih sempat deh untuk nulis, cuman spacingnya aja agak jelek banget. Iya. Ya, itu paling ya diusahakan aja cepet nulisnya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Kalau dari gue itu sih terutama kayak kalau kalian pakai variabel gitu nyebut apa, kayak jangan lupa kayak didefinisikan dulu gitu sebelumnya, dibanding kayak jangan langsung misalnya kayak kalian nggak nyebut tentang sigma 1 kuadrat itu apa, terus kayak kalian nulis H0-nya adalah sigma 1 kuadrat kemudian sigma 2 kuadrat, itu kayak agak aneh aja gitu. Soalnya kayak kalian, ini sigma maksudnya apaan? Atau kayak kalian langsung pakai S1 kuadrat tanpa bilang S1 kuadrat itu apa, kayak jadinya gitu sih. Soalnya kadang sebenarnya kayak waktunya nggak sempet kan, cuman ya kadang kita harus kayak banding-bandingin gitu loh, lebih worth it mana nih kita
nulis ini atau nulis itu. Jadi ya usahain selengkap dan seringkas mungkin lah kalau ngejawab. Terus yang penting juga interpretasinya kayak tadi, kayak dulu di analisis data gitu. Ketika kalian menolak hipotesis, jangan cuma sembarang menolak kayak menolak hipotesis 0 ditolak, artinya kalian jelasin apa maknanya dari hipotesis 0 itu ditolak terhadap konteks dari soalnya gitu. Kalau dalam kasus ini kan dia hipotesis 0-nya mengenai variansi dari tingkat penyerapan pelarut organik. Berarti yang ditolak adalah mengenai variansi tingkat penyerapan pelarut organik. Gitu sih simpelnya. Jadi berat di interpretasi. Menurut gue tekankan di interpretasinya gitu jawabannya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Oke. Lanjut dulu kali ya. Tadi nomor 1 tentang itu, semoga cukup jelas. Nomor 2, nomor 2 adalah penghitungan. Untuk yang kasus non-parametrik. Di sini konteksnya adalah mengenai keefektifan dari 4 nematosida. Entah satuannya apa, tapi keefektifan dari 4 nematosida ini. Terus ya seperti biasa, jadi pertama ya definisikan dulu gitu perubahan acaknya, ya ini misalnya X1J, X2J, X3J, dan X4J. Terus kita mau menguji kesamaan variansi pendekatan non-parametrik. Berarti tulis asumsi apa aja yang kalian gunakan, terus hitungnya. Begitu. Paling kayak coba dimasukkan data-datanya. Ya, kalau misalnya kayak gini, kan sebenarnya kalau uji non parametrik biasanya kayak harus melakukan ranking dulu dari ininya, kayak di rank dulu kayak datanya kayak ini urutan keberapa gitu. Jadi biasanya kalau kayak gini nggak bakal sempat sih waktu kalau ditulis. Jadi kalian usahakan langsung hitung buat sisanya aja gitu, langsung buat semuanya lah gitu. Ya, jadi kalau di sini udah dimasukin datanya, terus kalau di sini kayak pastiin jangan lupa di rank dulu datanya. Kalau datanya belum dalam bentuk rank, itu kalian rank dulu. Terus habis di rank, pastikan penghitungan udah benar lah. Terus ini gue nggak tahu sih benar atau enggak, cuman semoga benar hitungannya. Ya kalau udah dapet gitu seperti kayak tadi, kita sayangnya harus tulis dulu lah setidaknya statistik ujinya apa gitu yang akan diuji dan hasilnya apa yang didapatkan. Nanti dapat statistik ujinya, terus ya sebenarnya kalau sudah ada ya ini sekarang statistik ujinya. Kalau ini kan yang A sudah tuliskan statistik ujinya untuk menguji hipotesisnya, berarti tulis saya statistik ujinya sesuai yang ini aja. Jadi kayak kalian menjelaskan apa statistik uji yang akan digunakan dalam menguji ini. Kalau dalam kasus ini kan yang akan digunakan ini nih, yang statistik T ini, yang adalah
ini hasil bagi dari dua ini lainnya. Nanti setiap variabelnya sih kalau bisa dijelaskan juga sih kayak tadi kayak kan di sini kita tes statistik ujinya T yang adalah ini sigma dari TJ kuadrat per NJ minus N T bar kuadrat per VT. TJ kuadrat itu apa? Kayak ya TJ kuadrat adalah ini yang adalah rank dari XIJ min XI bar. Apa itu XIJ? XIJ adalah observasi ke J dari kelompok ke I dikurangin XI bar. XI bar adalah rataan sampel dari kelompok ke I gitu. Gitunya paling. Terus yang B-nya, tentukan nilai observasi dari statistik ujinya, itu yang kalian hitung di sini kan. Hitung di situ, kalau di sini sih kayak kalau tunjukkan pekerjaan Anda, mungkin setiap ininya dituliskan kali ya, kayak T1 kuadratnya berapa, T2 kuadratnya berapa, T3 kuadratnya berapa, terus NJ-nya ini ukuran sampel dari kelompok ke J-nya dituliskan berapa aja, terus kalian tulis ininya, terus baru dapat hasilnya. Begitu. Terus sisanya yaitu yang bagian uji hipotesisnya. Tentukan nilai kritis dari statistik ujinya. Itu menentukan nilai kritis dari sininya. Itu karena untuk menguji variansi ini, si statistik T ini approximately has a chi-square distribution with k minus 1 degrees of freedom. Berarti dalam kasus kita sekarang, karena k-nya di sini adalah banyak kelompoknya, di sini kan kita ada 3 kelompok, berarti statistik T ini berasal dari distribusi yang kira-kira chi-square dengan degrees of freedom-nya 3-1, jadi chi-square dengan degrees of freedom 2, itu kalian siapkan. Nah, berarti nilai batasnya adalah yang di sini kan yang disebutkan chi-square dari degrees of freedom-nya 2, chi-square dari 2 untuk 1 minus alpha, tergantung alpha yang diuji. Dari sini kan alpha yang diuji 0,05. Berarti kita mau nentuin chi-square dari 2 untuk 0,95. Begitu. Nah, ini sekali lagi pentingnya menyiapkan tabelnya. Jadi kalian ketika kayak gini bisa cepat gitu buat nge-refer ke tabelnya. Oh, tapi kalian pas lagi UTS dikasih tabelnya nggak di soalnya? Atau sama, mesti nyari sendiri juga? Ya, anyway, yang penting siapin. Ya, oke, ya sudah. Berarti benar. Yang penting disiapin aja. Kayak di sini tadi kan kita mau lihat chi-squared dengan critical dengan degrees of freedom-nya 2 untuk alfanya 0,95 gitu ya. Ya. 0,95. Jadi ini lumayan kecil, 0,103. Benar nggak ya? Semoga benar. Ya, gitu. Jadi dilihat dari sini chi-square 2 0,95, kita dapatkan batasnya di 0,103 ini. Terus kita tinggal bandingkan aja sih sama statistik uji yang didapatkan karena ini lebih besar. Artinya di sini ketika kan dia bilang ketika hasil observasi dari statistik uji lebih besar dari batasnya, berarti kita menolak dia untuk taraf signifikansi alfa. Berarti dalam kasus ini pula kesamaan variansi antar kelompok kesamaan variansi antara keefektifan tiap nematosida ditolak. Sebentar, apa? Jangan-jangan salah hitung. Kak, kayaknya populasinya kurang 1 deh. Datanya baru 3 soalnya. Oh iya, betul ya. Harusnya ada, betul. Salah. Ada yang satu lagi yang kurang. Thank you. Kurang 1 kelompok.
Oh iya, betul. Aduh. Hmm. Ya. Oh. Sorry ya. Ya, ini dapetnya gini. Ini make sense? Ya, mungkin. Kalian ada yang coba juga buat cross check ini benar atau enggak? Barangkali salah. Halo, halo. Um, oh iya betul. Nah ya, terus berarti di sini, oh ya, by the way, karena ini yang di farm ini, contohnya dia 1 minus alpha ini luasan yang ke kiri. Jadi kalau di sini 1 minus alpha, jadi kalau di yang tabel yang di Walpole, kebalikannya, kayak kalian lihat yang alfanya. Jadinya lihat yang ke kanannya, jadi seharusnya chi-square 2, chi-square 3 dari 0,05 itu ya. Bentar, ini jadi nggak make sense gitu. Karena ini perhitungannya ini salah. Soalnya seharusnya kalau gitu harusnya T-nya nggak mungkin negatif gitu. Ini ada yang salah di sini, sorry. Kalian ada yang ngitung juga mungkin buat ini. Dengan ini kalian gitu mungkin. Sorry banget nih guys. Ini masih ada yang salah ternyata. Tapi kayaknya datanya yang salah deh Kak, itu input. Tapi nggak tahu sih, bener nggak? Nggak, kemungkinan kayak ngitung kayak ini sih salah di functions sih, sorry banget. Kalian ada yang ngitung juga nggak? Dengan hasil yang lebih reasonable. Harusnya T-nya nggak negatif gitu, nggak bisa negatif seharusnya. Oh. Mungkin terbalikin di sini. Oh ya.
Oke. Itu yang dapat P-nya 3 sekian. Kita asumsikan dulu itu benar ya. Berarti itu kita bandingkan tadi dengan chi-square 3 karena jumlah kelompoknya ada 4. Ya, untuk alfa 0,05. Berarti kita nolaknya kalau misalnya si statistik uji tadi lebih besar dari 7,815. Tapi dalam kasus ini enggak, dia akan kurang dari itu. Jadi kita nggak menolak null hypothesis bahwa variansi dari 4 nematosida ini sama gitu. Ya, begitu. Jadi, ya, berarti hipotesis nolnya nggak ditolak. Lalu kita lanjutnya, berarti simpulkan itu. Tadi di sini p-value-nya, ini kayaknya diharapkan bisa hitung p-value dari bagian yang B. Kalian kalau mau ngitung p-value-nya, kalau gue kepikirannya pakai ini aja sih, pakai R. Kalian tahu caranya buat dapat p-value-nya untuk statistik ujinya kayak gitu, kayak gimana? Pakai yang ini, pakai yang buat nyari dari chi-square, nyari. Tahu atau perlu ditunjukkan? Boleh ditunjukkan aja, Kak. Oke. Ya, chi-square di R. Oh ya, ada ya. Oke, atau share semuanya aja kali ya, biar kelihatan. Nah, ini kelihatan semuanya nggak? Satu screen kelihatan semua gitu? Kelihatan, Kak. Oke. Ya, jadi buat dapetin p-value-nya, kan p-value dari statistik ujinya itu peluang dari suatu variabel acak berdistribusi chi-square itu punya nilainya lebih dari si T yang didapatkan tadi. Tadi berapa? T-nya 3, sekian itu ya. Mungkin yang ini coba 3,121 lah misalnya ya, atau semuanya gitu. Peluang suatu perubahan acak berdistribusi chi-square lebih dari ini, derajat kebebasannya 3. Kita mau lihat ya peluangnya lebih. Jadi begini, terus dapat p-value-nya ini. Begitu. Kelihatan nggak BTW? Apa ini kekecilan? Kecilan ya kayaknya. Jadi paling tinggal ini aja sih, kalian bisa coba di ini sendiri. Di arah kalian sendiri. Kayak gini soalnya ya input pertamanya kan si nilai statistik ujinya. Terus yang kedua itu degrees of freedom-nya berapa. Terus ini yang lower tail-nya false karena kita mau ngitungnya probability lebih dari itu gitu. Ya, pokoknya di sini kalau di yang dapetnya di sini 0,373 yang artinya untuk taraf signifikansi kita kalau dibandingin kan dia masih lebih besar. Jadi kita tidak menolak H0 untuk taraf signifikansi itu. Artinya kita nggak menolak kesamaan variansi antara keempat ya dari keefektifan 4 nematosida ini gitu. Begitu untuk yang p-value paling.
Gitu sih. Itu dari kalian ada yang mungkin mau membenarkan, boleh juga, barangkali gue ada salah di ini. Gimana? Berarti kalau kayak tadi kesimpulannya kan nggak ditolak terus ya, berarti kita nggak melanjutkan gitu ke yang selanjutnya, karena ya tadi kesimpulannya kita nggak menolak hipotesis nolnya, begitu. Apakah ada pertanyaan untuk ini mengenai ini? Boleh nanya nggak? Ya, boleh. Kan kalau yang di ini yang soal F-nya apabila nolnya ditolak, H0-nya ditolak, Oh. itu kalau gitu gimana? Ya betul. Sekarang persamaan untuk menentukan pasangan populasi mana yang memiliki variasi tidak sama. Ini gue nggak ingat ada di ini sih. Gue nggak ingat ada diajarkan dulu mengenai menguji kesamaan variansi antara dua kelompok itu secara non parametrik, atau kalian ada yang tahu ini mungkin test of variances? Tes Conover. Kalian diajarin nggak di kelas tentang yang ini? Tentang tes Conover untuk kesamaan variansi. Ada yang pernah diajarkan? Ada yang pernah nggak? Aku sendiri lupa sih, Kak. Tahun lalu gue nggak ingat ada sih ini. Ingat aku juga nggak ada sih, Kak. Ada ya? Nggak ada. Ada. Mungkin harusnya nggak masuk sih kalau kayak gitu ya. Harusnya nggak masuk. Cuman ya nggak tahu. Cuman kalau misalnya ini berarti bisa pakai ini gitu. Kalau misalnya mau nguji variansinya sama atau enggak gitu antar kelompoknya. Begitu. Adakah di buku Kefam yang bawahnya lagi? Yang tadi yang bab yang 83. Oh ada, ya lanjutannya ya. Ya, ada multiple comparisons ya. Oh iya benar-benar. Pakai yang ini dulu. Ya benar. Oh iya. Ya maaf. Kalau yang tadi soalnya buat dua populasi doang, sedangkan ini kan kita beberapa gitu. Bisa pakai yang ini. Begitu paling. Cuma nanti kalian cek lagi ya itu tadi hasil T-nya benar atau nggak, soalnya di sini salah hitungnya. Mungkin tadi yang benernya yang itu. Ya gitu. Ada pertanyaan lagi mengenai yang ini? Lanjut aja berarti, Kak, biar mencakup yang lain juga. Oke, ya. Selanjutnya ada uji Kruskal-Wallis. Ini datanya sudah dalam rank. Percobaan digunakan untuk lamai waktu untuk sembuh dari 3 jenis flu. Lamai waktu sampai sembuh dicatat. Rank dari percobaan adalah sebagai berikut. Gunakan uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk menguji apakah beberapa sampel dari suatu populasi yang sama. Apakah hipotesis nol dan hipotesis tandingan dalam hal ini? Dari kumpulan relawan ini dialokasikan secara acak dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 7 relawan. Tiap kelompok diberikan secara acak suatu jenis virus yang berasal dari salah satu dari 3 jenis flu tersebut.
rank dari hasil percobaan diberikan pada tabel berikut. Oh, ini tuliskan saja sih kayak apa hipotesis nol dan alternatif hipotesis dari uji Kruskal-Wallis dalam hal di sini gitu. Kalau dalam hal di sini kan berarti median dari waktu tunggu hingga sembuh dari 3 jenis flu tersebut sama atau tidak sama gitu kan. Kalau dari uji Kruskal-Wallis null hypothesisnya gitu. Atau kalau ininya rank rataan dari rank setiap kelompoknya sama atau tidak gitu. Dengan alasannya kenapa begitu, karena itu menyatakan apakah ada perbedaan dari lama waktu sembuh dari 3 jenis flu tersebut gitu. Jadi itu oleh karena itu kenapa hipotesis yang diuji itu, dan hipotesis tandingannya di sini ya tidak sama dengan semua gitu, tidak semua kelompok sama rataan ranknya atau median dari lama waktu tunggunya, lama waktu hingga sembuhnya. Terus untuk yang B ini kalian ya ketika mau melakukan uji Kruskal-Wallis kayak tadi, ketika melakukan uji kita harus tulis dulu asumsinya. Di sini ditulis saja. Asumsinya kan untuk uji Kruskal-Wallis kan dia datanya itu masing-masing kelompok berasal itu independen, masing-masing observasinya independen dan identik ya, tapi nggak harus normal distribusinya. Ya, kalau nggak salah itu ya asumsi untuk Kruskal-Wallis. Identik dan independen tapi nggak harus normal. Bener nggak ya? Kalau gue salah langsung tolong dibenerin ya. Seingat gue itu. Jadi independen dan identik tapi nggak harus normal. Terus perhatikan data dari atas. Anda ingin menguji apakah 3 sampel tersebut berasal dari populasi yang sama. Rumuskan treatment yang ingin diamati. Berikan parameter lokasi yang ingin diamati dan ini melanjutkan dari yang tadi. Karena di sini uji non parametriknya kita menguji pakai rank. Kalau uji non parametrik yang mau diuji kan median dari distribusinya ya kan. Jadinya yang kita uji adalah median dari distribusinya, treatmentnya atau perlakuannya itu adalah jenis flu-nya kan. Kelompok-kelompoknya kalau treatment ini jadi jenis flu A, B, dan C itu treatmentnya, parameter lokasinya yang ingin diamati median lama waktu sembuh. Ya, dan hipotesis nol yang tadi berarti median dari setiap kelompoknya sama dan alternatifnya adalah ya terdapat satu kelompok setidaknya di mana ya terdapat satu pasang setidaknya di mana mediannya itu nggak sama gitu. Terus untuk menguji kesamaannya pakai Kruskal-Wallis dari dimasukkan aja gitu datanya. Jadi paling begitu. Ini takutnya salah ngitungnya di sini. Mungkin dari kalian ada yang bisa mau mencoba menghitung lalu ini begitu. Paling begitu di sini. Mengenai menjawabnya ada yang ingin ditanyakan nggak untuk nomor yang ini? Atau cukup jelas mungkin untuk ininya. Kalau perhitungannya sorry takut kalau ngitung pakai ini takutnya ada yang salah lagi di sininya. Tapi gitu ya, setidaknya untuk perhitungannya mungkin ini bisa dilakukan gitu. Cukup jelas nggak sampai sejauh ini?
Kak mau nanya. Mhm. Tadi untuk yang treatment sama parameter lokasinya apa ya? Kalau treatment itu dalam uji kayak gini, bisa di one way ANOVA model atau di Kruskal-Wallis juga. Biasanya dimaksud treatment itu adalah kelompok-kelompoknya gitu. Kita membagikan si datanya berdasarkan kelompok-kelompoknya apa aja. Kalau dalam kasus ini kan kita mau meninjau perbedaan lama waktu sembuh dari seseorang dari 3 jenis flu. Nah, si 3 jenis flu ini treatmentnya yang berbeda dari tiap kelompok gitu. Kan yang berbeda adalah jenis flu-nya. Jadi kita ingin menguji treatment dari jenis flu ini. Jadi treatmentnya di sini adalah jenis flu-nya A, B atau C gitu. Kalau yang treatment. Terus parameter lokasinya karena kita menggunakan uji Kruskal-Wallis di sini dengan asumsi tadi kan independen dan identik dari setiap kelompoknya. Dan parameter lokasi yang diuji dalam Kruskal-Wallis itu median dari masing-masing populasi gitu. Jadi median dari lama waktu sembuh dari jenis flu A, median dari lama waktu sembuh jenis flu B, dan median lama waktu sembuh dari jenis flu C. Begitu. Jadi parameter lokasinya median. Median, lama waktu sembuh. Gitu. Kalau misalkan pakainya rataan, bisa nggak Kak? Soalnya kan kemarin si Ibu pernah nyebutin kalau apa namanya distribusinya simetri. Terus kalau Ya, kalau kayak gitu, iya sih. Kalau misalnya simetris, tentunya mediannya sama dengan rataan sih, iya. Oke, berarti kalau aku kalau jawabnya rataan nggak apa-apa kan Kak? Iya, tapi paling ya mungkin di-emphasize aja gitu, ditekankan gitulah. Oke, makasih Kak. Soalnya kalau dari sumber buku ya KFAME dia utamanya median sih. Cuman ya karena kalau misalnya dengan asumsi distribusi simetris, median tentunya sama dengan rataannya gitu. Begitu. Bagaimana untuk yang lainnya? Ada pertanyaan lagi nggak mengenai nomor ini? Kalau nggak, kita lanjut dulu mungkin. Oke, lanjut Kak. Oke. Yang nomor terakhir. Yang nomor terakhir ANOVA biasa, Hore. Untuk mengetahui jumlah suatu spesies yang terdapat di suatu sungai, 5 teknik pengambilan sampel diaplikasikan. Sebanyak 20 observasi diambil secara acak, masing-masing dari 5 teknik pengambilan sampel diaplikasikan sebanyak 4 kali secara acak observasi. Ingin menguji apakah terdapat perbedaan rataan jumlah spesies terhadap akibat teknik pengambilan sampel yang berbeda. Gunakan p-value dalam pengambilan keputusan. Berarti ya dimasukkan sih. Coba kita masukin ya. Ini yang ANOVA model, semoga benar.
Ya berarti kalau di sini kalian yang ngecek juga boleh tolong cross checkin ini benar atau enggak hasil F statistiknya. Dapatnya di sini 12,8207 sekian. Bener nggak? Terus dapat p-value-nya ini kalau dari R dapatnya segini. Jadi dia ditolak kesamaan rataan dari jumlah sampelnya. Kesamaan rataan dari apa? Kesamaan rataan dari jumlah spesies yang diambil berdasarkan teknik pengambilannya. Jadi terdapat perbedaan antara rataan jumlah spesies yang didapatkan berdasarkan teknik pengambilannya gitu. Ini salah ya. Semoga. By the way, untuk nulis p-value jangan lupa nulis ininya. Jadi kayak kalian kayak misalkan F adalah peubah acak berdistribusi F dengan parameter di sini kan parameternya 3,16. Terus peluang F lebih besar dari F statistik ini adalah ini. Jadi karena ini kurang dari taraf signifikansi 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Begitu kayak biasa. Gitu. Terus selanjutnya mau dilakukan uji 2K dengan alpha 0,05 untuk menentukan apakah teknik pengambilan sampel mana saja yang memberikan hasil perhitungan yang berbeda. Itu dari ini sih, dari sini paling. Jadi sebenarnya kalau ini ya dari ininya sih, paling dari sininya kita bandingin aja, kayak kita sort. Terus hitung sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di penjelasan mengenai uji 2K. Kak, maaf Kak, mau nanya. Ya. Jadi yang statistik uji F-nya harus ditulis gimana? Statistik uji F-nya kan ditulis aja biasa. Cuman nanti yang di apa namanya buat nulis p-value-nya sih. Cuman itu ya biasanya langsung aja juga nggak apa-apa sih. P-value dari statistik ujinya adalah sekian gitu. Nggak harus nulis kayak tadi, kayak peluang dari suatu baca gitu. Itu buat panjangnya. P-value dari statistik ujinya juga nggak apa-apa. Oke Kak. Begitu sih paling. Untuk yang uji 2K-nya ya mau nggak mau kayak tadi dicek itunya, kayak dihitung sesuai ininya ya gitu paling kan. Sekali lagi mesti ngecek sama tabelnya gitu. Dicek sama tabelnya, dihitung, dibandingin sama Q alpha ininya. Begitu sih paling penghitungannya. Paling kayak latihan ngitungnya biar lancar sebenarnya, terutama buat Stanpar ini. Biar bisa fokus ke nulisnya aja. Itu paling soal tahun lalu. Apakah ada pertanyaan mengenai apapun? Kak mau nanya. Ini recording Zoom-nya kira-kira bakal di-share nggak ya? Tanya aja sih, hehe. Dibagi ya? Iya, kalau nggak salah ya. Bakal di-share nanti di YouTube. Di YouTube. Nanti dikabarin lah. Oh ya, oke. Thank you, Kak. Iya. Iya, sama-sama. Thank you juga. Iya, gitu sih. Ada yang mau ini?
Ada yang mau bertanya juga? Kalau soal tahun lalunya lagi itu, oh iya, soal yang tahun lalunya lagi itu kayak ada yang beda gitu dia dari materinya, kayak ada masuk materi lain mengenai bootstrap sama ada uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lily-Force, karena kayak waktu itu kurikulumnya beda deh. Jadi agak susah juga kalau mau bandingin sama yang paling mirip tuh yang tahun lalu kayaknya sama ini kalian. Paling yang mirip lagi yang lainnya ini yang 2017-2018. Ini mirip juga ininya apa materinya sama yang sekarang. Paling itu sih terutama, sorry banget tadi di bagian yang perhitungan dia, soalnya ini ada yang salahnya. Itu salah satu yang pentingnya sih, kayak kalau kalian mau pakai Excel, benar-benar pastiin Excel udah benar-benar full proof gitu, udah nggak ada yang salah sama sekali. Jadi ketika kalian ngerjain benar-benar fokus ke menjawab dan menulisnya aja dibanding ngitung-ngitungnya, karena kalau nggak kemungkinan nggak bakal sempat waktu. Biasanya satu nomor 2 menit, 20 atau 30 menit gitu kan, kalau nggak salah ya. Takutnya nggak sempat kalau misalnya perlu waktu banyak buat ngitung. Gitu sih paling. Jadi kalian mungkin ada yang mau ada kendala sama Excel-nya terus mau ini ditanyakan kayak ngitung-ngitungnya kayak gimana? Atau ada pertanyaan mungkin mengenai ininya? Mungkin tunggu sampai 5.30 ya. Kalau misalnya ini, kalau misalnya udah nggak ada sampai 5.30 mungkin mau dicukupkan dulu mungkin ya tutorialnya, soalnya sebentar lagi juga kan maghrib dan sudah 1,5 jam. Halo. Halo, ya. Mungkin bisa ini Teh, kasih pengalaman terus tips dan trik supaya gak panik atau gimana gitu. Oh iya, betul. Tahun lalu itu waktu mengerjakan setiap nomornya berapa lama ya? 30 menit kalau nggak salah. 30 menit sudah termasuk, ada di soal ya tadi, kalau nggak salah 30 menit termasuk upload jawabannya kan. Kalau saran dari gue dalam mengerjakan adalah dalam 5 menit pertama pastiin udah jelas gitu apa yang ingin dilakukan. Kayak ketika baca soal nih, kayak oh kayak gini, yang ingin dilakukan ini, terus langsung mulai tulis kayak yang harus ditulis biasanya kayak peubah acak acaknya apa aja, kayak misalkan XIJ menyatakan observasi kerja dari kelompok KI, di mana kelompok KI itu adalah ini, dan observasinya itu maksudnya apa gitu, kayak observasi yang dimaksud adalah tingkat penyerapan ini gitu. Kalau dalam kasus ini kan kayak tingkat penyerapan pelarut organik KI gitu. Terus misalkan yang lain-lainnya, misalkan μI adalah rataan dari ini, dari kelompok KI, misalkan sigma I kuadrat adalah ini, udah siap. Terus usahain ketika itu data udah siap masuk, itu kira-kira sekitar 10 menit data udah masuk, hitungan udah siap lah di 10 menit pertama. Itu ketika kalian udah siap itu, hitung-hitungannya udah siap, itu kalian tinggal sisa 10 menit terakhirnya untuk menuliskan jawabannya. Begitu, sebisa mungkin jadi ditulis biar yang bacanya itu jelas ketika baca jawaban kalian. Jadi jangan cuma sekadar nulis hitungan doang, tapi tulis kayak langkah-langkahnya dan penjelasan singkat lah untuk setiap langkahnya, terus kayak interpretasi untuk kesimpulan dari penolakan hipotesis atau tidak menolak hipotesisnya juga jelas gitu. Jadi biar di 10 menit, jadi tadi 10 menit pertama kayak untuk mendefinisikan masalah, masukin data, paling 10-15 menit selanjutnya tuh kalian nulis dan sisain kayak sekitar 5 menit lah, itu paling mepetnya buat upload, karena kan perlu kayak foto, terus lalu
kirim dulu ke email atau ke line terus baru upload, itu kadang perlu waktu yang lama. Terus biasanya nggak ada toleransi gitu kan kadang, ya atau toleransinya ya repot lah gitu kalau misalnya nggak ini. Jadi paling gitu sih pembagiannya kalau dari gue. Dari Leon mungkin ada saran juga, atau mungkin Reko juga kan tahun lalu mengambil. Paling tambahannya ini siapin yang kalau misalnya signifikannya itu kapan ditolak, kapan diterima gitu. Tidak ditolak itu hipotesisnya, sama lihat jam, karena waktu itu aku telat 2 menit 3 menit itu dari itu masih di tengah nomor gitu, telat ngumpulnya. Jadi ya agak kurang beruntung. Jadi jangan lupa standby jam aja. Kak, mau nanya Kak. Iya. Kalau datanya perlu ditulis ulang nggak Kak? Datanya ini 1,06-nya gitu. Aduh, enggak, jangan. Ya nggak perlu sih kayaknya, nggak perlu lah, nggak perlu. Nggak perlu, yang penting itunya aja. Berarti yang penting definisiin peubahcaknya aja gitu ya tadi. Iya, kalau itu tapi ini sebenarnya agak membingungkan itu sih itu. Tapi ya perlu sih sebenarnya, cuman nggak tahu seberapa pentingnya gitu. Cuman soalnya kadang menulis itu panjang juga kan, jadi kayak kadang mau waktu juga, tapi penting gitu soalnya, jadi harus ditulis. Biasa gitu sih, selama ini pengalaman gue ngambil matkul statistika dan ujiannya online selalu begitu, kayak pastiin program udah siap, terus pastiin udah siap buat nulis panjang dengan cepat dan jelas dan ringkas gitu. Soalnya kayak tahun lalu Stanpar, terus semester lalu ngambil ini kan analisis variansi dan regresi. Kalau kalian pengen ngambil itu tipe soalnya mirip gini juga, jadi kayak cuman nggak semuanya perlu masukin data. Jadi kayak waktu itu nggak inget 4 atau 5 soal, tapi mostly itu udah dikasih output di soalnya itu kayak udah dikasih output dari program komputer, terus kita suruh interpretasiin. Jadi benar-benar mesti pandai menginterpretasikan hasilnya aja sih, gitu utamanya. Ya, disaranin pakai Excel atau jangan kalkulator. Kalau mau pakai kalkulator, kalau lancar banget silahkan. Cuman mungkin lama ya, apalagi kalau perlu ngitung kayak uji variansi tadi atau Kruskal-Wallis gitu kan. Begitu sih. Iya. Itu cari standar deviasi dibagi N-1 atau per N ya? Oh, karena di kalkulator kan juga beda kan, sigma sama S itu. Iya betul. Ini mengenai beberapa trik ini Excel. Kalau VAR biasa itu udah unbiased variance. Jadi dia udah dibagi N-1 kok kalau yang di Excel. Jadi biar terus ya kalau yang kalian gunakan bagian N-1 biasanya. Gitu. Oh, terus by the way ini kan karena di Google Sheets, karena gue nggak ada Excel di komputer ini. Jadi kayak gini. Cuman kalau di Excel kalian bisa cari-cari ini. Tahun lalu gue juga cari-cari ini nih. Jadi tuh udah ada orang-orang yang udah bikinin gitu buat kayak udah ada add-ons-nya lah buat Excel, kayak buat bikin tabel ANOVA, terus kayak buat non-parametric test juga kalau nggak salah ada deh buat Kruskal-Wallis sama apa. Gitu-gitu kalian bisa gunakan juga tuh. Jadi nanti yang kalian tinggal masukin data, terus klik kanan, apa gitu, proses nanti keluar tabel ANOVA-nya gitu. Begitu untuk mempercepat ini. Gitu paling. Gitu sih paling. Ada tambahan lain nggak, Le? Atau kok? Kalau saya cukup. Host, gimana host? Host gimana host? Halo. Oke, karena sudah sepertinya sudahan ya. Oke, ini teman-teman mungkin bisa isi feedback teman-teman yang masih ada di sini. Ntar juga selebihnya aku akan share juga kok di grup besar. Mungkin gitu aja. Dengar-dengar kalau isi feedback baru dapat ini ya, baru dapat link untuk videonya. Nggak ada. Belum. Ya pokoknya ayo isi. Boleh diisi ya teman-teman. Oke. Boleh. Dari Reco nggak ada? Oh, boleh tolong di-share ke teman-teman yang tadi mungkin udah pada live dari ini juga mungkin. Oke. Isi feedback dapat sheet tuh. Ini sheet juga bermasalah, men. Tapi gitu
sorry banget kalau banyak kekurangan dari penjelasannya. Terus juga kalau misalnya nggak bisa menyediakan jawabannya gitu, soalnya kayak sebenarnya utamanya itu sih kayak ya menceritakan jawabannya buat Stanford, terus kalau ditulis juga jadi rada repot. Terus ya itu tadi sorry, hitung-hitungannya mungkin nggak bisa cover banyak hitung-hitungannya karena ya agak tedious, dan ini aja paling pastiin hitungannya benar. Kalau nggak cari-cari kayak tadi itu yang udah ada add-ons buat Excel buat ngitung, biar kalian nggak repot nanti pas ujian. Begitu saja paling. Thank you semuanya yang udah datang. Oke, sepertinya disudahi saja. Terima kasih buat teman-teman juga, terima kasih buat Theo, Leon, Rachel, dan semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sekarang sudah boleh live teman-teman, selamat berbuka puasa yang buka. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Iya. Sukses ujiannya. Iya, sukses ujiannya, men. Semuanya semangat buat minggu ujian minggu depan. Kita bisa. Tete, kalau misalkan ada yang nanya nih, gimana nih? Sabi nggak PC ke lu? Oh, boleh banget. Kalau ada yang mau nanya, boleh PC ke gue tentang apapun. Nggak harus tampar. Apa aja untuk bisa, 5 orang yang ngisi feedback pertama. Kalau mau nanya apa aja boleh ke gue, kalau gue bisa jawab. Tapi Oke, mantap. Oke, makasih teman-teman. Ini gue admit ya. Sip, thank you kok, thank you Cup, thank you Le. Kok, ini satu harian kan kok? Apanya? Zoom-nya? Iya sih harusnya. Kenapa emang? Enggak, pengen dieksploitasi aja tadi. Sama ini, kenapa ini sih pakai waiting room? Nggak tahu gue itu dari si Ali. Oh, di security-nya dimatiin aja kok. Bisa ya? Bisa. Oh iya, benar. Nah, kita latihan teknis aja kok. Kita latihan teknis aja kok. Gue jarang pakai Zoom anjir. Oke sih. Ini bisa suspend dong. Biar langsung masuk gitu ya? Iya. Gue tadi mau cabut anjir. Terus kayak sabut kok. Tadi gue keluarin itu nggak sih lo yang ini mau masuk, gue halang terus no. Oh iya. Iya udah sabi sih. Ini nanti gue offin deh. Oh, bisa bikin breakout room lagi. Oh, canggih juga Ali carinya. Keren banget nih bandar Zoom. Bandar Zoom Himatika. Ya aduh anjir, tutor statistika ini banget dah. Kalau yang kayak gini kurang gimana gitu. Itu bisa ini nggak sih? Recordingnya udahin Pak. Oh iya. Aduh bro. Ntar gue cut kok, kalem.